Cek sound ya. Kita saya rekam nggak? Oke. Jadi kita lanjut lagi ya mungkin. Kita akan belajar tentang yang namanya ya, kita akan belajar lagi yang namanya grouping data ya teman-teman. Jadi kita buat dulu aja ya. Kita buat dulu si ininya. Kita ke 12 ya. Kita ke 12. Jadi di sini kita 12 gitu. Kita namanya grouping data. Oke, canggih ya. Oke. Jadi apa sih grouping data ya? Jadi di sini saya kasih grouping dulu ya. Jadi grouping. Jadi apa sih grouping itu? Jadi grouping itu teknik ya. Jadi memisahkan data berdasarkan kriterianya tertentu ya. Jadi bukan menggabungkan, itu beda lagi ya teman-teman. Nanti kita akan belajar tentang merging data ya, itu menggabungkan. Jadi kalau grouping dia memisahkan data berdasarkan kriteria yang udah kita tentukan ya. Jadi di Panda sendiri itu namanya group by ya teman-teman. Jadi simpel sih untuk si cara penggunaannya ya. Terus ada prosesnya ya teman-teman. Jadi ada proses di sini di grouping itu, setiap grouping itu ada 3 proses ya. 3 mana? Gitu. Itu ada 3 proses ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya splitting. Jadi splitting itu adalah memisahkan data ya teman-teman ke dalam suatu grup berdasarkan kriteria yang udah ditentukan ya, atau kriteria tertentu gitu ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya applying ya. Applying ya gitu. P-nya 2 ya. P-nya 2 applying. Jadi applying itu kita nggak cuma memisahkan saja, tapi kita juga harus menerapkan fungsi operasi ya. Jadi terhadap kumpulan data-data itu ya. Jadi kita nggak cuma melakukan splitting aja, kita juga harus melakukan applying ya. Terus yang terakhir itu combining ya. Combining ya, kayak itu. Jadi combining ini dia menggabungkan data ya, jadi satu struktur yang baru ya teman-teman. Gitu sih. Jadi simpel ya sebenarnya, sederhana sebenarnya ya. Kita langsung ke contoh kali ya. Jadi misalnya kita seperti biasa kita input si pandas ya, ASPD gitu ya. Terus karena kita akan di applying ya tadi ya, kita akan melakukan operasi tertentu. Jadi kita harus menggunakan yang namanya NumPy ya. Jadi kita gini dulu aja. Teman-teman ikutin aja dulu ya, NumPy gitu ya. NumPy as NP ya gitu dulu. Jadi kita buat data frame ya teman-teman. Jadi data frame itu kita buat pd.data frame, kita buat frame gitu. Di dalamnya kita akan buat list ya teman-teman. Jadi kita kayak gini ya, terus kayak gitu. Nah di sini di list sendiri kita masukin si nilainya ya. Jadi si array-nya kita misalnya ada bird gitu, atau misalnya misalnya apa, QB gitu ya. Misalnya kita kasih nama apa ya, misalnya gini, key itunya ekor 1 gitu, berekor gitu ya. Ya udahlah, kita nama-nama binatang aja ya, susah QB yang kayak gitu ya. Jadi misalnya kita bird gitu ya, burung, dia itunya falconiformer gitu, formas ya. Terus ada si ininya, si ordernya ya itu ya. Terus si ininya ada kecepatan terbangnya ya teman-teman. Misalnya kecepatannya 400,3 gitu, 0,2 ya. Jadi float ya.
gitu. Kita copy gitu, misalnya si bird lagi, tapi dia psiconiformer ya. Jadi ini gimana nulisnya? Psitasiformers gitu ya. Dia kecepatannya ternyata lebih cepat, lebih lambat ya, misalnya jadi 200 ya, 200,0 gitu ya, gitu. Terus ada ini juga ya teman-teman, misalnya kriterianya ada amfibi gitu ya, amfibi gitu ya, nulisnya bodoh lah. Jadi amfibi dia misalnya karnivora gitu ya, si ininya karnivora gitu. Terus kecepatannya paling cepat itu amfibi berapa, kalau kura-kura ya 40 ya, 40,3 gitu ya, gitu. Nah ini si nilai-nilainya. Dan sekarang kita misalnya kita buat indeksnya ya teman-teman. Jadi si indeks gitu, indeksnya misalnya kita buat itu kan 3 ya, 1, 2, 3 ya, misalnya kayak gini. Kita pakai list ya, misalnya ada burung apa, gagak gitu. Terus yang kedua misalnya ada burung hantu gitu ya. Terus yang ketiga dia amfibi kura-kura gitu ya, kura-kura kayak gitu. Nah terus itu si indeks. Terus kita buat si kolom ya, columns, dia kita kasih nilai. Ini pakai ini ya, pakai list apa itu namanya, bird itu kelas ya, jadi kelas burung, kelas amfibi gitu ya. Terus ordernya ya, ini pakai kutip gitu. Terus yang order, terus apa lagi, max speed ya, jadi max speed gitu, kayak gitu. Jadi oke, that's enough ya. Kita coba ini ya, itu sudah columns gitu. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya kita di F ya, kita coba enter, jalan nggak, invalid syntax. Jadi dia indeks ya. Oh, saya ini ditutupnya di sini dulu ya teman-teman. Ini di sini gitu ya. Jadi ini gini. Nah gitu. Ini beda ini. Nah kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita punya indeks gagak. Jadi si gagak itu indeksnya sama hantu kura-kura itu beda-beda ya. Terus si gagak dia kelasnya burung ya. Terus si ordernya falconiformes, terus kecepatan speednya gitu. Terus kura-kura, amfibi, hantu gitu ya. Hantu ya. Ya udahlah daripada panjang ya. Oke, jadi cara melakukan group by, misalnya kita berdasarkan si kelasnya ya. Jadi kita urutkan berdasarkan kelas-kelasnya ya. Jadi kayak gini. Misalnya di F ya, ini ada yang namanya group by gitu. Jadi kita bisa masukin si namanya ya. Jadi kita masukin kelas gitu ya. Terus shift enter. Nah, tapi keluarnya kayak gini ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin, jadi kita baru ada di proses splitting ya. Ini splitting itu kayak gitu ya. Jadi baru kita melakukan splitting ya, teman-teman. Gitu. Jadi cara nampilin dia lebih jadi kotak lagi, caranya ini saya copy aja. Jadi kita menggunakan metode ya. Jadi ada yang namanya misalnya max gitu ya, no, atau misalnya kan ada min gitu, rata-rata ya, misalnya min gitu, kita shift enter, nah dia baru keluar. Jadi dia sebenarnya dia akan otomatis mencari yang angka ya teman-teman. Jadi misalnya si order ini nggak akan dibaca, dia hanya ngambil si kelasnya. Jadi misalnya kelas amfibi itu kan ada 2 ya teman-teman. Ada 1 amfibi ya, amfibi itu ada 1. Atau misalnya kita buat lagi baru deh si amfibi ya, biar ini kan kata-katanya sama ya. Jadi misalnya di sini amfibi itu ada apa lagi? Di ininya amfibi
misalnya omnivora ya, omnivora gitu, kecepatannya kita kasih 1 gitu ya, 40,1 atau 30 lah ya, biar beda. Misalnya yang terakhir itu si siapa, siput ya, siput amfibi, siput gitu ya. Gitu kita coba enter gitu, gitu dan gitu. Nah di sini rata-ratanya berubah ya. Jadi kalau rata-rata kan dijumlahkan dulu semua, baru dibagi 2 gitu ya. Misalnya dia kan datanya ada 2, berarti bagi 2 kayak gitu. Jadi ini si proses ininya ya, tentang proses si applying ya. Nah ini sebenarnya di sini itu dia udah jadi combining ya. Di applying ini dia applying sama si splitting dia berada di sini. Jadi kan si applying mah si splitting dia baru mengelompokkan berdasarkan kategori ya ini ya. Itu. Nah, terus di dalam grup B itu dia di dalam si fungsi grup B ini dia diolah lagi. Jadi dia membuat processing applying ya. Jadi menerapkan. Baru aja dia keluar, dia membentuk si data baru ya. Jadi combining itu tadi ya. Oke, simpel ya untuk si ininya. Teman-teman semoga ngerti ya. Untuk pembahasannya kita akan lanjutkan. Series Pandas terakhir kita akan mengenai margining ya teman-teman. Oke ya, bye.